Ini ada satu lagi yang meresahkan ya. Ada salah satu petinggi negeri bilang, wah ini nih calon-calon presiden nih, anak-anak dari presiden sebelumnya gitu menurut saya. Itu what kind of demokrasi sih kemudian pemimpin negara itu akhirnya anaknya si inilah yang bisa dicalonkan sebagai atau digadang-gadang sebagai calon pemimpin kita gitu. Lah, dulu kan ada Jokowi, ada SBY yang bukan siapa-siapa juga gitu. Tapi kenapa kemudian anaknya SBY dianggap menjadi salah satu calon, anaknya Jokowi salah satu calon, anaknya Bu Mega salah satu calon, yang lain ntar dulu. Kan maksud saya harusnya hal seperti itu tuh tidak diungkapkan ke publik gitu. Cukup direncanakan saja ya. Iya. Nggak, maksud saya tuh akhirnya seperti hidup dalam kerajaan kita itu sekarang. Kata puisinya Gus Mus ini, Indonesia itu republik terasa kerajaan. Kan ada puisinya Gus Mus. Ya itu yang dikatakan. Tapi begini, menurut saya memang tidak ada larangan. Emang nggak ada, Bro? Tidak ada larangan. Sehingga ketika ditanya Pak Mahfud kok mendiamkan aja ketika menjadi ketua MK itu politik dinasti. Di mana mau melarang orang bagaimana? Mencalonkan anaknya, mencalonkan saudaranya, itu bagian dari demokrasi, asal tidak menutup orang lain untuk juga membangun kekuatan, kan gitu. Kalau melarang itu bagaimana caranya? Sehingga saya katakan kalau cuma orang ketua partai atau mantan presiden ingin mencalonkan anaknya dan itu berhasil, itu bukan dinasti namanya. Dan masih tetap aja, cuma karena dia mengambil keuntungan politik. Kalau dinasti itu kan harus tidak ada calon lain, harus dari situ tuh dinasti. Sudah ada aturannya bahwa ini harus turun ke ini, itu dinasti, maka ada muncul dinasti Meng. Tapi kesadaran masyarakat itu untuk menjadi pengimbang, untuk menandingi bahwa Anda meskipun anaknya siapa belum tentu menang, itu dibuka peluang itu. Ya, Oke, Sami, silakan. Ini masalah kegelisahannya sebenarnya. Tadi menyambung soal demokrasi juga pilpres lah. Kalau saya itu akhirnya di titik sudah menerima bahwa memang 58% rakyat Indonesia itu ya memang pengen yang sekarang. 58% rakyat Indonesia itu tahu ada masalah di MK tapi nggak peduli dan tetap mencoblos yang sekarang. Tetapi ya berarti kita harus move on. Oke, kita move on. Tetapi yang saya sayangkan hari ini, apakah benar Pak Prabowo itu memegang tampuk tertinggi? Ya, nanti saya minta pendapat Pak Mahfud nih, apakah ada pengaruh-pengaruh dari presiden yang sebelumnya yang notabene adalah ayah dari wapresnya melalui cawe-cawe di MK gitu aja. Terus yang paling gila nih kemarin nih, berita kemarin, ada seorang menteri yang merencanakan akan membuka 1,2 juta hektar lahan. Ini rencana aja udah gila ya, akan menanam pohon aren. Tetapi dia lalu entah ini wartawan yang mengorek atau dia yang melakukan konferensi pers, dia bilang sama pers bahwa saya baru melakukan video call dengan Jokowi, bukan dengan Prabowo. Ini kan kalau pakai teori konspirasi ini katanya 3 periode. Itu nyata nggak sih, Prof? Nah ini nyata nggak sih? Nggak, kalau menurutku saya sendiri nggak update. Kenapa? Sekarang kan beli Pertamax isinya Pertalite. Gitu. Nah, milih Prabowo isinya Jokowi. Oh gitu. Iya kan? Gitu loh. Gitu kan? Iya. Jadi nyatakah asumsi itu? Ya, saya baca juga pasti nyata dong, karena sudah terberitakan. Beberapa hal nampaknya bisa difahami kalau orang berpendapat begitu ya. Karena sekarang memang banyak orang menteri-menteri itu yang masih sowan ke Jokowi, minta perlindungan, konon perlindungan hukum ke sana, sehingga hukum jadi berbelok dan sebagainya. Nah, apapun benar atau tidak, itu harus dihilangkan. Kalau itu benar, itu tragedi bagi bangsa ini. Kalau tidak benar, agar opini tidak tumbuh supaya ditertibkan itu para menteri. Kan memang tidak masuk akal ya. Orang mau bikin sekian juta hektar, 1,2 juta hektar ya. Lalu minta izinnya, konsultasinya ke Jokowi gitu. Kan mestinya ke Pak Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.